Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Nasul Sunnah. Masih kita akan membahas majelis Gus Ikdom, di mana di dalamnya ada seorang biduan dangdut melantunkan lagu-lagu dangdut berlenggak-lenggok di hadapan para jamaah, yang terlihat di situ mayoritas jamaahnya laki-laki. Nah, teman-teman, di sini ada tanggapan dari seorang ustadz, yaitu Ustadz Mujiman. Ada sebuah pertanyaan dari jamaah berkaitan dengan hukum sebuah majelis ilmu, namun di dalamnya ada biduan-biduan dangdut, artinya mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Apalagi ini di depan jamaah yang mayoritas terlihat di video tersebut jamaah laki-laki. Tapi sebelum kita tampilkan video dari Ustadz Mujiman, saya ingin mengatakan bagi teman-teman yang berkomentar, baik di kolom komentar saya, kemudian kolom komentar yang saya cek di channel Dodi Sefria, di Harry Pras, kemudian Rizky Maisha Putra, yang mereaction video Gus Ikdom ini, subhanallah teman-teman, kata-katanya sungguh kata-kata mutiara. Ingat firman Allah Azza wa Jalla, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu ucapan pun yang terlontar atau yang diucapkan oleh seorang manusia melainkan ada malaikat pengawas yang berada di sampingnya, tentunya senantiasa mencatat baik itu perkataan buruk dan perkataan baik. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla yang lain, Allah Azza wa Jalla berfirman, wala takfu ma laysa laka bihi ilm innasyam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengatakan sesuatu yang kalian sungguh tidak memiliki ilmu padanya, karena sungguhnya pendengaran, hati dan lisan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Baik teman-teman, kita lihat tanggapan dari Ustadz Mujiman berkaitan dengan pengajian yang di dalamnya ada biduan-biduan dangdut. Ini dia videonya teman-teman. Bagaimana hukum dangdutan di pengajian? Hukum ada dangdutan di pengajian. Biduannya. Ada biduannya. Baik. Dengar ini, dengar. Al-Quran menyebutkan bahwa kita dianjurkan untuk menundukkan pandangan. Jadi kita dianjurkan untuk menundukkan pandangan. Perempuan juga dianjurkan untuk yutnina min jalabibihin, untuk mengulurkan jilbabnya untuk menutup aurat. Dianjurkan menundukkan pandangan, dianjurkan untuk menutup aurat. Seorang sahabat Ali pun diingatkan oleh Nabi, ya Ali, lakan natratul ula, wahai Ali, bagimu pandangan yang pertama, walaisat lakal akhirah, bukan pandangan yang kedua. Nah, seorang sahabat Ali loh, yang dijamin masuk surga, itu disebut oleh Nabi, wahai Ali, bagimu pandangan pertama, bukan pandangan yang kedua. Artinya tidak boleh mentalengi lawan jenis. Nah, ini kemudian ditampilkan di pengajian. Subhanallah. Perempuan auratnya tidak tertutup sempurna, kemudian dengan suara yang menggoda, maka ini namanya menimbulkan fitnah. Seorang perempuan berjamaah di masjid boleh tidak? Boleh, tapi ada syaratnya, tidak mengundang fitnah. Fitnah itu godaan. Kira-kira kalau kemudian ada biduan ditampilkan di situ, mengundang fitnah apa tidak? Jelas mengundang fitnah. Kira-kira laki-laki kemudian menatap apa tidak? Ya menatap. Wajib. Maka jelas di sini ketika pengajian itu adalah mengajak orang untuk ketaatan kepada Allah, tapi kemudian ketika ada biduan berarti mengajak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena larangan bagi laki-laki untuk menatap perempuan. Belum lagi terkait dengan iringan musiknya, yang membuat lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal pengajian hendaknya membuat kita ingat kepada Allah, bukan lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak semestinya di dalam pengajian, apalagi di rumah Allah, kemudian nanggap biduan, membuka aurat, dan menjadikan kita bukan ingat kepada Allah, tapi malah lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Jangan mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Maka ketika kita menyaksikan hal yang semacam ini, hendaknya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dilarang untuk mencampurkan yang hak dan yang batil. Pengajian itu hak, tapi tiba-tiba tampil
Nah, biduan auratnya tidak tertutup sempurna, musiknya melalaikan. Nah, maka di sini jelas mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Suaranya apalagi menggoda, mendayu-dayu. Nah, belum lagi kalau ada yang nyawer. Naudzubillahi min merekam lagi Ustaz. Yang langsung merekam. Hadis. Surah Luqman. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lahwal hadis itu perkataan yang sia-sia. Ini di surah Luqman, dan Allah menyebut lahwal hadis itu salah satu maknanya adalah nyanyian. Nah, jadi salah satunya adalah nyanyian. Meskipun di dalam hal ini nanti ada tafsir yang lain, tetapi salah satu maknanya adalah perkataan sia-sia. Lahwal hadis di sini salah satu maknanya adalah nyanyian. Belum lagi nanti tentang mengenai masalah hukum musiknya. Artinya di sini tidak dan bukan pada tempatnya ketika meletakkan biduan perempuan tidak menutup aurat dengan sempurna dengan musik yang melalaikan, sementara di situ pada saat event pengajian. Maka ini meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jelas zalim. Itu adalah wat'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Jelas teman-teman, Allah Azza wa Jalla berfirman, wala talbisul haqqa bil batil, jangan kalian campur adukan yang hak dan yang batil. Dan di pengajian Gus Ikdom ini, mohon maaf, pengajian yang ini saja yang saya tanggapi adalah sebuah percampuran antara hak dan yang batil. Kemudian apa kata Ustadz Mujiman menjelaskan, Ali bin Abi Thalib, sahabat yang mulia yang jelas dijamin masuk surga, disebutkan oleh Rasulullah bahwa pandangan yang pertama, wahai Ali bin Abi Thalib, untukmu, tapi bukan pandangan yang kedua. Artinya teman-teman, kalau kita tidak sengaja melihat sebuah kemaksiatan lalu kemudian langsung kita palingkan, ya, pandangan kita itu tidak mengapa, akan tapi bukan pandangan yang kedua. Nah, yakinkah Anda, ya, ketika ditampilkan biduan-biduan wanita di dalam sebuah pengajian, ya, tidak dipandang oleh para jamaah, terutama yang laki-laki. Bahkan antum sudah melihat di video tersebut ada di antara para jamaah yang merekam video tersebut, ya, ketika biduan wanita tersebut berlenggak-lenggok menyanyikan lagu dangdut. Yang saya pikirkan adalah begitu sebagian di antara para jamaah tersebut pulang ke rumah bukan malah mengingat pengajian atau Al-Quran yang dibacakan, hadis Nabi yang dibacakan, tapi justru melihatnya itu video wanita tersebut yang sedang berlenggak-lenggok. Ini kacau seperti ini teman-teman. Inilah makanya dikatakan jangan mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil, karena yang diterima oleh para jamaah juga bercampur aduk alias gado-gado teman-teman. Dan ingat sekali lagi teman-teman, belum pernah kita melihat satu majelis di negeri kita ini yang mencampur adukkan antara pengajian dan biduan dangdut. Meskipun ya menjadi kontroversi atau perselisihan di antara ustadz, para kiai, para ulama di negeri kita ini berkaitan dengan hukum musik, apakah halal atau haram. Meskipun saya pribadi memegang teguh yaitu hukum musik adalah haram, akan tetapi mereka ustadz, kiai, para ulama di negeri kita ini yang masih menghalalkan musik masih jauh memiliki adab teman-teman. Tidak pernah satupun saya pribadi melihat ada sebuah pengajian yang di dalamnya ditampilkan biduan-biduan wanita. Ingat teman-teman, kita sebagai laki-laki apalagi dewasa, meskipun kita berada di sebuah majelis ilmu, siapa yang menjamin kita tidak tergoda? Jangankan kita teman-teman, Nabi Adam alaihissalam, seorang manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, seorang nabi yang asalnya bukan hidup di dunia tapi hidup di surga, pun dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla karena tergoda dengan Siti Hawa, tergoda dengan aurat. Apalagi manusia model-model kita ini. Kemudian ketika dikritik pengajiannya ngamuk, ya, lapor polisi, ngundang preman untuk nangkap Bang Heri Pras. Subhanallah. Sebaiknya koreksi diri dulu, apakah yang Anda lakukan ini benar atau tidak. Dengarkan apa yang dikatakan oleh para ustadz, para kiai, ya, para ulama, termasuk yang ada di video ini yang saya sajikan yaitu Ustadz Mujiman, ya, berkaitan dengan apa sebenarnya hukum yaitu pengajian Islam ada biduan-biduan dangdut wanita yang menyanyikan lagu-lagu dangdut, ya, berlenggak-lenggok di hadapan para jemaah laki-laki. Coba perhatikan ini,
ya. Kemudian secara khusus saya ingin katakan kepada pendukung dari majelisnya Gus Ikdom ini, sadarlah antum semua, jangan berkata-kata kasar di kolom komentar, ya. Karena sesungguhnya antum ini membela dengan membabi buta. Antum membela semata-mata bukan karena membela kebenaran, tapi antum sedang membela guru antum saja. Kita tidak diperintahkan untuk hulu berlebih-lebihan terhadap sosok manusia. Kalau salah ya katakan salah. Jangan justru antum menghujat orang-orang yang memperingatkan. Bukankah Rasulullah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ya, kalau antum merasa bersaudara, tentu antum akan memperingati saudara antum ketika antum melihat saudara antum berbuat maksiat atau melakukan sebuah kekeliruan. Inilah yang kita lakukan sekarang. Dan untuk merealisasikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Apabila kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangan kalian. Jika tidak mampu, cegah dengan lisan. Dan jika tidak mampu, benci dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Selemah-lemahnya iman dikatakan oleh Rasulullah yaitu benci dengan hati. Lah, kalau mencegah dengan tangan tidak mampu, mencegah dengan lisan, memperingati dengan lisan tidak mampu, membenci dengan hati tidak mampu, dan justru malah mendukung dan justru malah membela mati-matian dan menghujat orang-orang yang mengkritik, memberi nasihat, maka saya bertanya, jangan-jangan maka mari kita saling memperbaiki, koreksi diri. Kalau memang salah ya kita katakan salah. Ya, semoga ini menjadi nasihat bagi kita semua dan tidak ada tujuan untuk saling membenci. Justru kita kasihan melihat para jamaah terutama yang masih awam ya akan menganggap ini adalah sebuah kebenaran, yaitu pengajian yang diisi dengan biduan-biduan dangdut. Barakallahu fikum, semoga video ini bermanfaat. Bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.